Bikin apa, Nat? Bikin пирожки, roti Rusia sama isinya. Abang tuh что будет? Можно с капустой, с картошкой. Pokoknya makanan khas Rusia. Привет, друзья! Saya Susan Vladimir di Rusia. Cerita kali ini kami masih menginap di rumah desa di Rusia. Membuat pирожки ala Rusia, roti goreng ala Rusia. Yuk ikutin aja ceritanya. Bikin пирожки, roti Rusia sama isinya. Abang tuh что будет? Можно с капустой, с картошкой. Boleh sama kentang, boleh sama Можно kol. творогом. Как творог? С keju? Boleh sama keju dalamnya. Pokoknya makanan khas Rusia. Чем хочешь. Sama apa aja bisa. Soda. Сахар немножко. Сахара немножко, они ж пресные. Ini Coca Tanya mengajarkan kami bagaimana membuat roti goreng ini. Сахарный этот. Kita mau bikin roti. Вот. Ini kefir. Вот я ложу дрожжей. Чайную ложку хватит. Сахара чуть-чуть. Pengembang roti, terigu, kefir, gula, Вот немножко sahar. Чуть-чуть. Так, сейчас посмотрим. Kalau sudah berbuih begini, artinya adonannya mulai mengembang. Kasih garam sama minyak goreng. Adonan ini terbuat dari kefir, terigu, dan ditambah 2 atau 3 sendok minyak goreng. Kefir adalah fermentasi daripada susu. Rasanya kefir agak asam-asam. Adonan ini dimixer sebentar dan ditunggu beberapa jam supaya mengembang. Nah teman-teman, untuk resepnya nanti akan saya tulis di deskripsi ya, bagaimana cara membuat пирожки atau roti goreng ala Rusia. Ini adonan yang sudah mengembang. Menurut saya hampir seperti membuat roti. Sebenarnya sih isinya bisa bermacam-macam, tapi yang khas biasanya tumisan kol dan wortel dan kentang rebus yang dihaluskan ditambah dengan bawang bombay goreng. Мне можно кулинарный канал тоже открывать. Dah, Ждем дождей, просто больше облачно. Nah, lalu adonannya dibagi beberapa bagian atau dipotong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu, diisi dengan isian tadi yang berupa pure kentang dan tumisan kol dan wortel. Это надо все, конечно, в тарелочку положить. И вот так вот. Ну, я на масле не умею работать, поэтому я в муке. Вот они от этого пышные. Вот я и достала с этого, с холодильника. И леплю. Oh ya teman-teman, kita masih menginap di desa Brinkovskaya, desa di Rusia, Kuban, Rusia Selatan. Supaya teman-teman tahu, di sini bahasanya mempunyai bahasa daerah yang mirip-mirip dengan bahasa Ukraina. Di sini pada musim dingin tidak ada salju. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Jarak dari Moskow ke Brinkovskaya, desa di Rusia ini, sekitar 1276 km, ditempuh dengan mobil 18 jam. Penduduknya 5.109 pada tahun 2010. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut lagi membuat пирожки atau roti goreng. Sebenarnya untuk isi пирожки bisa macam-macam, tergantung selera teman-teman. Ada yang isinya dengan ikan atau dengan daging, dengan jamur ataupun dengan keju. Setelah dibentuk, digoreng di wajan dengan minyak goreng. Ketika menggoreng, apinya jangan panas-panas, jadi pakai api yang sedang saja, karena bisa cepat gosong.
Jangan lupa untuk dibalik supaya nggak gosong. Biasanya roti goreng ini atau pirashki ini banyak sekali ditemukan atau dijual di berbagai tempat. Misalnya seperti di pasar, toko roti, kafe, atau bahkan di kedai-kedai di pinggir jalan. Белое солнце пустыни вышло на большой экран благодаря Брежневу. Что он посмотрел, ему понравилось. Gak terasa sambil ngobrol, roti gorengnya udah tinggal sedikit. Memang enak kalau dimakan masih panas dengan teh hangat. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan makanan khas Kuban. Ini namanya kutia. Ini nasi ke kismis, madu, lalu manisan yang lain ini ya. Kutia, namanya kutia. Ini makanan ini harus ada ketika Natal di Rusia tanggal 7. Natal Ortodok jatuh pada tanggal 7 Januari. Ketika menjelang Natal tanggal 6 Januari di Kuban, di Brinkovskaya mempunyai tradisi menghias pohon Natal dan menaruh makanan dan minuman. Tradisi utama meletakkan makanan kutia. Menurut saya, karena terbuat dari nasi, madu, dan kismis, rasanya mirip seperti wajik. Tradisi unik lainnya adalah memberikan permen kepada anak-anak kecil yang datang ke rumah. Tradisi semua ini masih dijalankan di desa Brinkovskaya, Kuban, Rusia Selatan. Потом на тарелке сюда пирожки еще ставятся. Вот так вот. Вот так вот можно. Вот так вот все это ставится. Потом еще ставится туда компот. Вот так вот должно быть. Где-то примерно. Demikianlah cerita saya hari ini.